Walau sudah 11 hari meninggalkan kita semua, kisah pasca kepergian Olga seolah tak habis-habis dibicarakan. Siapapun mengakui sosok Olga sebagai entertainer sejati, multitalenta, serba bisa dan selalu jadi pusat perhatian setiap dia beraksi di atas pentas. Namun sosok jenaka dan humoris itu kini memang telah tiada. Dunia hiburan benar-benar kehilangan karena Olga Syahputra hingga kini tak bisa tergantikan. Setelah Olga kembali ke pangkuan ilahi, Billy Syahputra sang adik digadang-gadang bakal menggantikan Olga. Tapi Billy sendiri seperti masih gamang dan ragu pada kemampuannya untuk menggantikan Olga, sekalipun banyak yang mendukungnya. Lalu benarkah Billy tak yakin untuk meneruskan kiprah Olga? Tahu Justin Timberlake? Jauh, tahu? Tahu? Yang ada di mata nih. Yang Justin. Iya. Justin, ini tahu nggak? Tahu. Justin yang nyanyi Mandi Kembang. Bukan. Nyanyi luar negeri, nyanyi pakai bahasa Inggris. Sebenarnya berat nggak berat sih. Pas adanya Olga pun Billy ngerasa waktu Olga sakit pun Bang Billy tampil selalu sendiri. Bang Billy lagi tuh pernah ngerasa sendiri, kok nggak ada Olga beda banget. Kayak ngerasa kurang sesuatu, kurang sayur tanpa garam gitu loh. Terus udah kayak gitu, ya meninggalnya Olga, apalagi meninggalnya Olga, Billy tuh ngerasa kayak kurang ada sesuatu dari Billy sendiri. Tapi insya Allah dengan berjalannya waktu Bang Billy terus belajar. Kalau aku yakin sih insya Allah, bukan ngadulin Allah ya, nggak mau ngadulin Allah, tapi aku lihat kok bakatnya Billy sama-sama kayak Olga. Cuman bedanya kan yang satu kecil, yang satu tinggi, itu doang. Amin, alhamdulillah. Ini anak bakatnya bagus kok, semuanya dia punya. Dari bapak. Kemampuan maupun kepiawaian Olga menghibur memang tak diragukan lagi. Banyak yang angkat topi, termasuk para seniornya seperti Eko Patrio yang selama ini berada di balik layar atas program-program yang mengandalkan Olga sebagai pemain utama. Hingga sekarang pun Eko belum menemukan penggantinya. Padahal sejak Olga jatuh sakit, Eko sudah berusaha mencari pengganti. Lantaran susah mencari pengganti Olga, Eko pun menawarkan keluarga Olga untuk ikut bermain. Tentu saja dengan harapan dapat mengimbangi kekosongan karena ketiadaan Olga. Hal serupa juga terjadi di Dahsyat. Karakter aksi panggung Olga memang takkan tergantikan. Padahal jauh sebelum meninggal, Olga sudah berpamitan bahwa dia tidak akan bisa lagi tampil di Dahsyat. Brar, gue kayaknya besok nggak Dahsyat deh. Nggak tahu deh gue Dahsyat kapan lagi, kata dia gitu kan. Terus aku bilang, loh kenapa Kak Olga gitu kan, kenapa emangnya gitu kan. Tadi perasaan enak, bagus-bagus aja, senang-senang aja gitu kan. Nggak tahu, ya kalau misalnya gue dulu suka ada salah gitu kan, gue dulu suka gangguin lo gitu kan, gue dulu suka agak ngacak-ngacak rundown atau apa. Tapi gue tujuannya emang supaya acara emang lagi lebih hidup lagi. Karena emang gue ngerasa misalnya feel-nya nggak terlalu bagus nih pas secara rundown nih, terus gue improve lebih ke sana sih. Ya gue minta maaf kalau misalnya dulu gue ada salah gitu, salah di kata, salah di perbuatan, intinya gitu sih. Gue mohon maaf. Sampein juga ke teman-teman kru, ke teman-teman kameramen, teman-teman audiomen dan yang lainnya kalau misalnya dulu gue pernah salah. Ya intinya setiap orang kan ada kesalahan. Gue sih pengennya semuanya bisa memaafkan kesalahan gue gitu. Gue minta maaf sekali lagi gitu. Kangen sama Olga, kangen. Ya enggak, kalau bicara ya pokoknya gini lah. Artinya karena sudah selesai gitu ya selesai pula kontraknya gitu ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk keluarga besarnya gitu ya. Artinya keluarga besarnya mungkin selain ada Billy, mungkin juga ada adiknya yang lain. Kalau misalnya dia berkehendak, dia berkeinginan, kita kasih kesempatan kok itu. Kalau ditanya apakah ada pengganti Olga, buat saya nggak ada gitu ya. Sangat-sangat tidak ada gitu. Sampai kapanpun juga tidak ada. Kayak Banyak diperkatakan Marcel tak akan terganti. iya, dari Aditya Dumai, dari Bang Billy banyak yang mengatakan karena sosok Olga tidak memang tergantikan. susah. Semua juga bilang seperti itu. Semua bilang seperti itu. Seluruh stasiun TV loh bilangnya bahwa Olga itu tak akan terganti. Karena memang benar-benar Olga itu selalu kasih keceriaan ke semua orang. Walaupun dia pakai sarung aja dia bisa bikin orang ketawa. Iya, itu celutukannya dia itu.
Kemampuan Olga yang seolah tak tertandingi di jagat hiburan adalah buah dari perjuangan panjang dan berliku. Tak hanya penuh onak dan duri, tapi juga bercadas. Dia benar-benar memulai karir dari bawah dengan kondisi ekonomi jauh dari kata cukup. Namun tekanan dan himpitan keadaan tak membuatnya menyerah. Ia terus memacu langkah mengejar impian di jagat hiburan. Maka ketika mencurahkan isi hatinya tentang awal perjuangan terjun ke dunia hiburan, ia tak kuasa menahan tangis mengenang kepahitan yang pernah dialami. Termasuk pengalaman hanya disorot kakinya saat syuting, padahal ia sudah berdandan layaknya seorang artis dan untuk sampai ke lokasi syuting pun ia nekat menyewa mobil tetangga. Banyak banget pengalaman hidup Olga deh. Olga udah gak sanggup lagi untuk belajar acting di Sanggar Ananda. Olga jual kulkas. Olga disuruh syuting tengah malam. Cuma kaki Olga doang yang disorot. Olga udah dandan, udah rapi, udah nyewa mobil, punya tetangga. Gak punya uang sama sekali buat beli bensin. Tapi kita harus gantiin uang bensin yang mobil Olga udah pinjam. Kasihan kadang-kadang aku tuh suka sedih. Oh ya Allah, ini ya perjuangan hidup, gak gampang. Olga paling kalau lagi sedih, paling di kamar nangis, sholat ngadu sama Allah. Semoga Olga tidak diberikan kesedihan, selalu diberikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang seutuhnya. Bahwa Olga menjadi seorang bintang atau artis atau apalah, tujuannya baik, niatnya baik. Ingin memberikan hiburan yang terbaik, hiburan yang bisa menyenangkan orang banyak. Sampai ajal menjemput, Olga Syaputra masih dalam keadaan melajang. Tapi siapa sangka dia pernah mengutarakan keinginannya untuk menikah dengan wanita berhijab. Lantas siapa wanita berhijab yang disukai Olga sebelum meninggal? Benarkah Olga sempat berencana menikah setelah sembuh dari sakit? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Iya, karena kan waktu itu dia sering nyebut-nyebut dia mau menikah dulu. Aku pernah ngobrol-ngobrol dan memang dia itu ada niatan seperti itu gitu, dan dengan wanita berjilbab lah. Selamat pagi pemirsa Intens, bertemu lagi bersama saya Mila Rahmawati. Setelah kisah Olga Syaputra yang tidak bisa tergantikan, kini giliran menyibak misteri siapa kekasih Olga Syaputra. Sukses di karir, namun di asmara tidak pernah berhasil. Lantas siapakah wanita berhijab yang pernah disukai Olga sebelum meninggal? Benarkah Olga mempunyai rencana untuk segera menikah setelah sembuh dari sakit? Dulu sempat dikabarkan dekat dengan Jessica Iskandar, kemudian Gista Putri. Lantas bagaimana dengan Heidi?